Anak-anak, salam sehat. Balik sama Pak Guru. Bagaimana kabar kalian? Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, mengaitkan tentang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan waktu, kecepatan, dan jarak. Setelah itu yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan debit. Oke, jadi itu ada dua hal yang akan kita pelajari. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai ke pembelajarannya. Oke anak-anak, untuk materi yang pertama kita bahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengukuran waktu. Pada video sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang pengukuran waktu. Ada yang dari berupa jam, ada menit, dan juga detik. Jadi kita fokusnya 3 saja. Oke, contoh yang pertama. Setiap hari ayah bekerja mulai pukul 8.30 sampai 17.45. Berapa jam ayah bekerja dalam 2 hari? Jadi si ayah ini dalam satu harinya bekerja dari jam 8.30 sampai jam 17.45. Jadi kita harus identifikasi dulu apa sih yang diketahui dari soal pada nomor 1 ini. Jadi kita buat diketahuinya dulu. Ketahui misalnya dia waktu lama bekerja, jadi lama bekerjanya itu berapa jam. Jadi dari jam 8.30 sampai 17.45 kita tinggal kurangi saja. 17.45 dikurangi 0.830. Oke, jadi kita kurangi, memperoleh hasil 15.9. Jadi lama dia bekerja adalah 9 jam 15 menit. Berarti dia 9 jam lebih 15 menit. Oke, jadi itu ya kita yang pertama. Jadi lama waktu bekerja. Nah, setelah itu ditanya itu dia adalah lama waktu bekerja dalam 2 hari. Kalau dia 2 hari berapa jam? Nah, jadi kita tinggal jawab saja. Nah, berarti kalau 1 harinya dia mampu bekerja selama 9 jam 15 menit. Jadi kalau misalnya dia 2 hari, totalnya tinggal dikalikan 2 saja. Berarti 9 jam itu dikali 2 juga, ditambah 15 menit juga dikali 2. Oke, jadi 9 dikali 2 otomatis jawabannya berapa anak-anak? 18 jam ditambah 15 kali 2 30 menit. Jadi lama bekerja, selama 2 hari itu adalah 18 jam 30 menit. Oke, jadi kayak gitu. Paham ya? Jadi kita identifikasi dulu permasalahannya apa. Setelah itu kita tentukan strategi yang kita gunakan dalam menyelesaikan soal. Jadi pertama, berapa lama sih si bapak itu bekerja dalam sehari? Kita kurangi saja, 17.45 dikurangi 8.30, kita peroleh hasil 9.15. Berarti dia bekerja dalam waktu adalah 9 jam 15 menit. Setelah itu baru kita tentukan apa yang ditanyakan. Berarti lama waktu bekerja dalam 2 hari. Berarti lama bekerja 1 hari itu dikalikan 2. Berarti 9 kali 2 15 juga dikalikan 2, sehingga diperoleh hasil 18 jam 30 menit. Nah, itu tuh soal yang pertama. Paham ya? Lanjut ke permasalahan yang kedua. Kita permasalahan yang kedua, Rendra sedang mengerjakan tugas matematika yang berjumlah 10 soal. Jadi si Rendra ini dia mengerjakan soal yang berjumlah 10. Nah, dia mengerjakan tugas mulai pukul 19.20. 19.20 artinya 7.20 malam atau jam 7 lebih 20 menit.
Untuk mengerjakan satu soal, dia memerlukan 2 menit. Jadi soalnya itu kita anggap sama pengerjaan waktunya. Jadi satu soal itu 5 menit. Pukul berapa Rendra dapat menyelesaikan 10 soal latihan tersebut? Jadi jam berapa sih si Rendra itu selesai mengerjakan tugas, itu intinya. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya, apa yang diketahui. Berarti yang diketahui yang pertama adalah banyak soal. Banyak soal itu ada berapa? Banyak soal itu ada 10 soal. Setelah itu berapa menit memerlukan waktu untuk mengerjakan 10 soal? Jadi waktu untuk mengerjakan 10 soal. Kalau satu soal berapa tadi? Waktu satu soal itu dia 5 menit. Nah, kalau misalnya 10 soal berapa menit anak-anak? Otomatis 10 dikali 5 atau 5 kali 10 sama ya. Jadi jawabannya berapa? 10 soal dikali 5 menit. Berarti totalnya perlu 50 menit. Oke, jadi ditanya lagi satu tadi kurang ya. Jadi adalah waktu start dia mengerjakan soal. Oke, jam berapa dia mulai mengerjakan soal? Start awal berarti dia 19.20. Ditanya berarti pukul berapa menyelesaikan soal? Berarti pukul tugas waktu tugas menyelesaikan tugas. Ditanya adalah waktu menyelesaikan tugas. Oke, yang pertama kita udah dapat tuh tadi 10 soal itu dia memerlukan waktu 50 menit. Jadi kita tinggal dikalikan saja, tinggal dijumlahkan saja. Jadi penyelesaiannya, jadi kan dia mulai mengerjakan soal itu pukul 19.20, sedangkan waktu mengerjakan 10 soal di 10 soal itu dia menghabiskan waktu 50 menit. Kita jumlahkan saja anak-anak. Berarti 19.70 menit, kan kita tidak ada tuh waktu 70 menit. Apa namanya, jam 19 70 menit kan nggak ada. Jadi 70 ini kita ubah menjadi kesatuan jam ya. Oke, ketikkan dulu. 70 ini sama artinya dengan 60 menit ditambah berapa anak? 10 menit. 60 menit artinya apa? 1 jam. Berarti 70 sama dengan 1 jam ditambah 10 menit. Ya, berarti 70 itu sama dengan 1 jam. Jadi 70 menit ini sama artinya dengan 1 jam. Ulang tulis ya. 1 jam 10 menit. Jadi 1 jam ini sama dengan 60. Kalau kita jumlahkan 60 tambah 10, otomatis jawabannya sama jawabannya adalah 70. Ini kalau kita, ini kan jam 19 tuh, jadi tinggal kita tambah 19 saja. 19 sehingga hasilnya adalah 20 lebih 10 menit. Jadi pukul berapa dia menyelesaikan tugas adalah pukul 20 lebih 10 menit.
Oke, paham ya? Itu untuk soal yang kedua. Oke, nah jadi jika kalian sudah memahami permasalahan yang tadi, baru kita lanjutkan ke pengukuran debit. Kalian mungkin pernah mengisi bak mandi ya, atau di kamar mandinya ada yang menggunakan bak. Nah, tempat penampungan air ya, kalau misalnya nggak tahu itu apa itu bak mandi. Nah, misalnya kalian ingin mengisi bak air itu, bak penampungan air atau bak mandi itu dengan air melalui sebuah keran. Nah, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan keran itu untuk mengisi bak mandi itu sampai penuh? Jadi permasalahannya ini kita pecahkan tergantung dari besar aliran air yang keluar. Jadi semakin besar air yang keluar, maka akan semakin cepat bak itu akan penuh. Kalau misalnya airnya kecil, misalnya ngandat misalnya airnya, jadi lama-lama akan penuh tapi memerlukan waktu yang lumayan lama, tidak secepat jika aliran air pada keran itu sangat besar. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Jadi sebelum kita mempelajari tentang debit, ada baiknya kita mempelajari dulu tentang ukuran banyak zat cair yang dipresentasikan dengan menggunakan satuan volume. Oke, mari kita belajar satuan volume terlebih dahulu. Oke, satuan volume itu dia menggunakan kilometer, hektometer, dekameter sampai milimeter, tapi dia berpangkatkan 3 atau kilometer kubik atau kilometer pangkat 3. Sama juga dengan hektometer, hektometer pangkat 3, ini kilometer pangkat 3, hektometer pangkat 3, dekameter pangkat 3 atau kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Nah, ini bedanya dengan kilometer yang biasa atau tentang satuan panjang. Nah, ini ada pangkat 3-nya. Kenapa sih kok bisa ada pangkat 3, Pak Guru? Nah, pangkat 3 ini dia sama artinya dengan satuan volume. Dalam sebuah bak mandi itu, kalau misalnya mencari volume, nanti akan kalian dapat di semester 2 kelas 5, misalnya ada bak mandi berbentuk kotak ini, berbentuk balok. Nah, untuk mencari volume sebuah balok, kita memerlukan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, hasil kali ketiganya inilah, karena pengalinya ada 3, sehingga satuannya pangkat 3. Kalau misalnya luas, otomatis itu dia kilometer pangkat 2 kan, itu dia kilometer kuadrat. Jadi dia karena dia pengalinya 2, panjang dan lebar atau sisi dengan sisi, sehingga pangkatnya 2. Jadi itulah asal mula kenapa sih bisa pangkat 3. Oke. Nah, bedanya kalau tadi kan dia kalau kilometer, hektometer tanpa ada pangkat, sekali dia turun itu dia kan 10 ya, dikalikan 10. Kalau misalnya ini beda ya, karena dia pangkat 3 berarti nolnya pun juga ada 3. Sekali dia turun dikali 1000, kalau dia naik dibagi 1000. Ingat, tergantung pangkatnya. Misalnya kalau kayak kilometer pangkat 2 atau kilometer kuadrat, sekali turun dia dikali 100, kalau dia naik dibagi 100. Itu dia satuan volume ya. Lanjut, bagaimana sih hubungan satuan volume? Jadi satuan volume itu ada juga yang dipresentasikan dalam bentuk liter ya. Jadi kiloliter, hektoliter. Nah, ini KL atau kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Jadi liter satuannya. Jadi kalau karena dia tidak berpangkat, tidak memiliki pangkat di kiloliternya, jadi dia hanya sekali turun dia dikali 10, kalau dia sekali naik dibagi 10. Nah, 1 dm pangkat 3 itu dia sama artinya dengan 1 liter. Jadi liternya ini sama artinya dengan 1 dm pangkat 3. Ini dia dm pangkat 3. Nah, sedangkan kalau meter pangkat 3 atau meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter.
Ini dia. Liter pangkat 3. Jadi kalau dia sekali turun 1, 2, 3 ya 1000. Dan yang terakhir adalah satuannya 1, 2, 3 mililiter tuh dia apa habis DM cm pangkat 3. Itu caranya menghafalkan. Di satuan apa hubungannya meter itu dengan kiloliter, DM desimeter pangkat 3 dengan liter, sedangkan sentimeter pangkat 3 itu dengan mililiter. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke anak-anak, nah itu semoga kalian paham untuk yang satuan volume. Nah, untuk lebih memantapkan materi hari ini, kita coba dengan beberapa contoh soal. Oke. Nah, soal yang pertama, 2 meter pangkat 3 itu berapa cm? 2 meter tuh terletak di atas atau di bawah cm? Ya, benar. Meter itu ada terletak di atas sentimeter. Jadi dia turun ya. Jadi kalau kita cari tangganya itu meter pangkat 3, di bawahnya itu ada DM pangkat 3, setelah itu baru dia sentimeter pangkat 3. Jadi dia turun sebanyak 2 kali. Ingat, karena dia 1 kali turun itu sama dikali 1000. Ingat, kali 1000 berarti kalau dia 2 kali turun itu dia dikali berapa anak-anak? Kali 1 juta ya. Berarti jawabannya 2 dikali 1 juta. Jawabannya adalah 2 juta sentimeter pangkat 3. Ingat, kalau dia ada pangkat 3, sekali lagi itu sekali turun dikali 1000, sekali naik dibagi 1000 ya. Oke, contoh yang kedua, 8000 cm pangkat 3 tambah 7 liter ditambah berapa sentimeter kubik. Nah, ini soalnya sangat sering sekali keluar di ujian nasional. Kadang-kadang di pemantapan tuh sampai kelas 6 masih akan dibahas, jadi kalian harus paham ini. Nah, kan ubah dulu ke dalam cc atau sentimeter pangkat 3. Nah, ingat apa namanya hubungannya ya. Nah, berarti kita ubah dulu yang 8000. Kebetulan 8000 itu sudah sama ya, 8000 80 ya, 80.000 cm pangkat 3 itu dia sama dengan 80.000 cc. 80.000 cc atau cm pangkat 3. Jadi kita nggak usah diubah sama sekali, biarin aja. Setelah itu 7 liter itu sama dengan 7 DM pangkat 3. DM pangkat 3 ke CM pangkat 3 itu turunnya hanya sekali ya anak-anak. Yang ini lihat, turunnya cuma sekali, berarti dikali 1000. 7 dikali 1000 teman-teman jawabannya berapa? 7000 cm pangkat 3. Lihat operasinya, tambah atau kurang? Tambah ya, kita tambahkan. Jawabannya adalah 87.000 cm pangkat 3, atau kita soalnya ingin adalah cc, berarti 87.000 cc. Jadi jawabannya adalah 87.000 cc ya. Jadi itu, jadi pertama harus kan hafal dulu letaknya, apakah dia di atas atau di bawah, apakah dia naik atau turun, dan tentukan juga hubungan-hubungan antara liter dan satuan kubik. Oke. Itu tadi materi yang dapat Pak Guru bahas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang permasalahan yang sama tetapi dengan kompleksitas materi yang lebih ditingkatkan. Oke anak-anak, sekian dapat Pak Guru sampaikan. Tetap belajar di rumah, tetap semangat. Salam sehat.